Pasangan muda asal Jakarta mendedikasikan masa muda mereka untuk mengajar di pedalaman Yahukimo, Papua. Mereka tergerak karena ingin melihat anak-anak di pedalaman Papua punya kesempatan akses pendidikan yang sama dengan anak-anak di perkotaan. Ini Kikunik, hati yang mengasihi dalam bahasa Lani. Itu adalah talenta juga keresahan yang Tuhan berikan dalam hati kami berdua. Kami, Adit dan Putri, adalah sepasang suami istri yang menetap di kampung Pegunungan Tengah Papua selama 7 tahun terakhir. Kami hidup sebagai pendidik di sekolah Opanggen dan menjadi bagian dari masyarakat Popondini Tolikara. Pasangan suami istri ini memilih mendedikasikan hidupnya untuk membawa perubahan bagi pendidikan anak-anak di Papua. Adit dan Putri rela meninggalkan karir dan kehidupan mereka sebelumnya untuk menjadi tenaga pendidik bagi anak-anak di Papua. Pasangan muda ini memulai misi mereka dengan berjalan kaki menyinggahi 26 desa, salah satunya Kampung Kosarek. Yayasan penaung kami, Suluh Insan Lestari, dan semua mitra yang tidak bisa disebut satu persatu. Dan kawan-kawan. Ya, 2021 adalah tahun penuh dengan kejutan. Kejutan di sini, kejutan di mana? Pasangan muda ini tak hanya membangun rumah belajar, tapi telah membangun sebuah gerakan nyata untuk perubahan. Dan memang tantangan itu tapi semakin menguatkan kami ketika di akhir Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan jalan, dan pada ujungnya menjadikan berkat, menjadikan itu penegas bahwa ini adalah misi Tuhan, dan tantangan itu sangat-sangat menguatkan kami sebagai individu, keluarga maupun komunitas. Kini, Adit dan Putri terus berupaya mendaftarkan rumah belajar mereka sebagai pusat kegiatan belajar mengajar non-formal, sehingga anak-anak didik mereka bisa mengikuti ujian kejar paket A dan mendapatkan ijazah setara kelulusan SD. Bagi Adit dan Putri, yang paling penting adalah proses belajar anak didiknya hingga bisa tumbuh menjadi anak-anak yang berilmu. Kita langsung berbincang dengan Zakaria Primaditya atau Adit dan Putri Kitnas Inesia, suami istri yang menjadi pengajar di pedalaman Yahukimo, Papua. Dengan segala keterbatasan di pedalaman, malam ini kami akan berbincang dengan mereka berdua melalui sambungan telepon, saudara. Selamat malam, Mas Adit dan Mbak Putri. Selamat malam. Selamat malam. Oke, ini tampaknya delay antara suara saya dengan suara Mas Adit dan Mbak Putri ini agak panjang. Jadi ini kita ngobrol pelan-pelan aja ya. Mbak Putri, Mas Adit, bagaimana sih awalnya pengalaman Anda berdua akhirnya memutuskan jadi tenaga pendidik di Papua? Oke, awalnya kemarin di bagian Mena tempat sebelum, dan tapi hati kami memang gelisah dengan anak-anak yang di kota ya, dan setelah kami benar melihat realitas di lebih dari Pegunungan Tengah dan memutuskan untuk akar rumput lagi, saya menjadi pengajar dan kepala sekolah, kemudian Putri menyusul setelah pendidikan, menyusul lagi ke mengajar di Bokondini, dan setelah itu Tuhan lagi visi kami bahwa harus menjangkau ke yang tidak terjangkau lagi, dan saya pernah jalan dan di daerah yang akses darat dan harus jalan kaki dari Wamen. Di kami makin fokus di itu tidak terjangkau. Dan ini memang karena Mas Adit dan Mbak Putri ini ada di pedalaman Yahukimo, jadi
untuk urusan sinyal nih memang agak menantang, tetapi paling tidak terima kasih sudah mengupayakan untuk bergabung bersama kami. Tapi begini, kenapa Yahukimo, Mas Adit dan Mbak Putri? Ya, yang pada sebenarnya banyak bendungan yang masih membutuhkan pendampingan, yang membutuhkan ikan. Tapi memang kami pernah, suami pernah jalan kaki ke sana, begitu ya, dan banyak anak-anak membutuhkan pendampingan, mendoakan. Jadi kami jalur lainnya kami kumpulkan dan lihat mana yang ada Kosarek di Yahukimo seperti itu. Oke, saya akan jeda sejenak terlebih dahulu. Siapa tahu nanti kami bisa mengutak-atik komunikasi dengan Mas Adit dan juga Mbak Putri supaya lebih bisa tertangkap dengan jelas. Saudara pastikan Anda tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam akan segera kembali. Saya lanjutkan perbincangan saya dengan pasangan suami istri Adit dan Putri yang jadi pengajar di pedalaman Papua. Mas Adit, Mbak Putri, apakah saat ini komunikasi kita sudah lebih baik? Jadi pengajar di pedalaman Papua. Mas Adit, Mbak Putri, apakah saat ini komunikasi kita sudah lebih baik? Ya, kita coba. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Oke, nah bisa nggak diceritain dulu bagaimana asal muasalnya sampai akhirnya mengetahui wilayah Yahukimo, mengetahui kondisi di Yahukimo, memilih ke Yahukimo dan akhirnya sampai di sana? Mengetahui kondisi Yahukimo, memilih dan akhirnya sampai di sana. Ya, dulu kami di Bokondini, cuman Adit ya, tahun 2015 pernah jalan ke Yahukimo karena berlibur. Nah, tapi di situ kita bertemu banyak tidak mengecap pendidikan, jadi karena kami belum pernah ke Yahukimo secara, akhirnya kami mencoba untuk jalan kaki dari kampung ke kampung. Hari kami coba kunjungi 26 kampung dan di sini semacam assessment ya untuk mengetahui apa yang terjadi di sana, terus untuk berdiskusi dengan masyarakat sampai akhirnya mencoba analisis kira-kira tempat mana yang pas untuk kami masuki dan juga mana yang ada istilahnya jembatan untuk kami masuk ke masyarakat, dan kami doakan dan ya Tuhan buka jalan ke Kosarek, Yahukimo. Mas Adit dan Mbak Putri, adakah mungkin afiliasi dengan institusi-institusi lain yang peduli dengan pendidikan di pedalaman? Karena saya bayangkan pasti butuh biaya yang besar sekali ya. Pasti kan ada proses fundraising juga. Halo. Halo. Mbak Putri? Saya ulang pertanyaan ya. Mbak Putri? Iya. Oke, jadi bagaimana? Apa Apakah Mbak terdengar? Putri, saya bisa dengar. Dijawab. Apakah Mas Adit dan Mbak Putri terafiliasi misalnya dengan institusi-institusi lain Zoom-nya saya yang peduli? matiin aja Pak ya Mbak ya? Langsung dari WhatsApp. Ya, silakan. Zoom-nya saya matiin aja Pak. Oke, apakah sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas sekarang? Mas Adit? Halo. Ya. Oke, saya ulang pertanyaan ya Mbak Putri ya. Mbak Putri dan Mas Adit ini apakah misalnya punya afiliasi atau menggandeng institusi-institusi lain yang peduli dengan pendidikan di pedalaman? Karena pasti butuh biaya sehingga pasti harus fundraising juga untuk di sana Mbak Putri. Soalnya nggak ada tanda-tanda.
Mas Adit dan Mbak Putri, apakah bisa mendengar pertanyaan saya? Oke, saudara, Mas Adit dan Mbak Putri ini adalah pasangan muda asal Jakarta yang mendedikasikan masa muda mereka untuk mengajar di pedalaman Yahukimo, Papua. Mereka ini tergerak karena ingin melihat anak-anak di pedalaman Papua punya kesempatan akses pendidikan yang sama dengan anak-anak di perkotaan. Pasangan suami istri ini memilih mendedikasikan hidupnya untuk membawa perubahan bagi pendidikan anak-anak di Papua. Dan Adit dan Putri ini rela meninggalkan karir dan kehidupan mereka sebelumnya untuk jadi tenaga pendidik bagi anak-anak di Papua. Mas Adit dan Mbak Putri, bisa mendengar suara saya sekarang? Bisa. Udah jelas, Mbak. Oke. Sekarang yang paling dibutuhkan untuk mendukung pendidikan anak-anak ini di berbagai pelosok di Yahukimo, yang mungkin Mas Adit dan Mbak Putri ingin bantuan dari para misalnya pendonor begitu, atau ada fundraising tertentu, kira-kira apa? Sejauh ini sih kami fundraising di mulut ke mulut, dari teman ke teman, dan dari Instagram kami kasih tumbuh, dan Tuhan sejauh ini itu bisa membantu pendidikan anak-anak yang dari rumah belajar yang kami gagas saat ini, gitu Mbak. Tapi sejauh ini ketika Mas Adit dan Mbak Putri kalau yang hadir di sana, responsnya bagaimana sih? Dari masyarakat? Dari masyarakat dan anak-anak terutama. Oh ya, dari anak-anak tentunya ya, mereka luar biasa semangat belajar anak-anak di sini. Mungkin kami nggak pernah ngelihat di tempat lain juga, karena ya akan pendidikan juga, dan ketika kami paparkan, maksudnya kami ajar mereka mulai setiap hari kan dengan ilmu dari luar dan informasi dari luar, dan mereka sangat-sangat bersemangat. Dan ketika kami bisa berbicara sedikit-sedikit bahasa mereka, karena kami ada proses untuk belajar bahasa selama 1-2 tahun pertama, itu buat mereka semakin lebih memahami dan semakin menerima. Iya. Nah, terakhir pertanyaan untuk Mas Adit dan juga Mbak Putri, kira-kira apa sih yang paling diperlukan supaya kondisi pendidikan di pedalaman Papua itu bisa paling tidak terdongkrak dan pada suatu saat nanti bisa setara dengan pendidikan di perkotaan? Sebenarnya, agak berat ini. Yang pasti sih kesetiaan ya, untuk yang melakukan tugas sebagai guru di sini. Siapapun yang bertugas bisa melakukan tugas dan bisa setia untuk mengajar untuk sebanyak mungkin anak di pedalaman begitu. Ya begitu sih sebenarnya. Itu yang menjadi kunci kesetiaan dari ajar. Ya terlepas memang kalau misalnya di pedalaman struktur fasilitas pasti minim, tapi kalau memang panggilannya sebagai pendidik, kami pikir salah satunya kunci untuk memajukan anak ini ya komitmen dan komitmen generasi untuk benar-benar mau tinggal meski keterbatasan apapun gitu, masa depan anak-anak di pedalaman begitu. Baik, terima kasih Mas Zakaria Primaditya atau biasa dipanggil Adit dan Mbak Putri Kitnas Inesia sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Semangat terus, salam untuk para anak didik di sana, semoga terus semangat belajar meskipun dengan sejumlah keterbatasan ya. Ya, terima kasih Mbak Sofi. Baik, terima kasih.